Selamat datang di 66,6 FM, tempat di mana mimpi berganti menjadi mimpi buruk dan kegelapan menceritakan cerita terdalam. Jika teman-teman ingin membaca secara langsung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, sehingga Anda tidak akan ketinggalan di setiap episode misteri yang kami sajikan. Bagikan channel kami kepada teman-teman yang juga suka merasakan sensasi horor. Sekitar tahun 2009, saya lulus kuliah, dan setelah melalui proses seleksi yang sangat panjang, akhirnya saya berhasil keterima kerja di perusahaan ini, sebuah perusahaan besar multinasional di Indonesia. Semua orang yang tahu perusahaan ini pasti bermimpi bisa berterima kerja di sini. Sungguh beruntung bagi saya, lulus kuliah langsung diterima kerja di sini. Kantor saya ada di wilayah Jakarta Utara. Saya sudah ngebayangin bakal seru nih dunia kerja, banyak orang baru, tanggung jawab baru, dan yang pasti pengalaman baru. Tapi bayangan saya langsung drop. Ternyata saya ditempatin di kantor cabang. Walaupun jarak dari head office nggak terlalu jauh, tapi tetap saja. Bayangan hingar-bingar kerja di kantoran, sirna sudah. Kantor saya persis berada di tepi danau. Suasananya benar-benar hening. Ruangan kantor saya ada di lantai 2, yang cuma dihuni 8 orang. Sepi banget. Dari lobi langsung kelihatan tuh tangga buat naik ke kantor atas. Sampai di ujung anak tangga ada pintu masuk ke ruangan kantor dan di sebelah kirinya ada toilet. Sedangkan di lantai 1 cuma ada lobi, ruang makan, ruang meeting, toilet. Sedangkan bagian belakang gedung kantor itu berupa lapangan luas berisi banyak mobil-mobil diparkir yang rapi. Di bagian dekat lapangan ada ruangan kantor kecil untuk monitor aktivitas lapangan. Kantor itu cuma dihuni 3 orang, sisanya operator-operator tersebar di lapangan yang kerjanya mindahin mobil dan mengecek mobil. Awalnya saya selalu berprasangka baik sama lingkungan kantor baru saya ini. Suasana yang hening dan sepi karena jadi keuntungan saya supaya saya bisa kerja lebih fokus. Tapi kadang kalau lagi pada meeting di luar kantor atau pada nggak masuk, sepi banget. Persis di sebelah meja kerja saya itu ada jendela kaca yang sangat besar, sehingga saya bisa dengan leluasa melihat pemandangan ke arah danau. Hijau, tenang, dan kadang juga mistis. Di sebelah kanan meja kerja saya itu namanya Ayu, teman kerjanya sekaligus teman kuliah saya. Kita sama-sama daftar di kantor ini setelah lulus kuliah, jadi nggak berasa sendiri di kantor ini, ya terutama di lingkungan baru ini. Seenggaknya ada teman ngobrol nanti kalau diomelin bos. Hehehe. Perkenalan pun tiba. Hari pertama kerja kita, ya saya sama Ayu langsung dihadapi sama kerjaan yang menggunung dan masa kita buat lembur di kantor. Sumpah, saya sejujurnya pengen pulang. Aura kantor ini kalau udah malam itu mistis banget. Beberapa teman udah pada pulang. Aktivitas di lapangan juga udah kelar dari jam 4 sore. Tersisa saya dan Ayu yang harus menyelesaikan materi presentasi ini buat besok. Biar nggak sepi, saya nyalain musik aja. Biar makin semangat kerjanya. Saya putar volume agak besar. Nggak ada prasangka apa-apa sama kantor ini, karena memang belum tahu seluk-beluknya. Jadi ya saya bawa enjoy aja. Di ujung ruangan kantor ada ruangan tertutup dengan dinding dari kaca yang isinya ruangan server. Jadi dari luar kita bisa lihat tuh perangkat server dan kabel-kabel warna-warni dan lampu LED kelap-kelip. Dah, tujuan dikasih kursi yang bisa diputar-putar di dalam ruangan server itu buat apa ya? Saya males juga nanya-nanya. Saat saya mau ngambil minum, dispenser air itu tepat di samping ruang server. Jadi mau nggak mau, kalau pas mau ambil air, pandangan kita pasti ke arah kursi itu. Awalnya saya liatin tuh, kursi posisinya ngarah ke pintu ruang server. Saya ambil minum dan ngalihin pandangan ke dispenser. Pas mau jalan, kembali ke meja kerja saya, dan nggak sengaja saya lihat posisi kursi itu berubah menjadi hadap ke tembok. Astaga, kaget saya bukan main. Saya coba lepas kacamata dan saya mengecek-ngecek mata. Dan saya memang nggak salah. Saya berani diri, saya masuk ke ruang server yang ukurannya cuma 4 kali 3 meter. Pas saya buka pintu, hawa dingin ciri khas ruangan server yang AC disetting suhu paling dingin langsung berasa di kulit saya. Tapi saya lebih ngerasa bulu kuduk yang tiba-tiba merinding. Pikir saya dalam hati, saya kenceng-kencengnya blower AC,
Nggak akan bisa sampai muter kursi sampai pindah ke arah kayak gini kan. Saya langsung buru-buru keluar ruang server sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pas saya buka pintu, kaget saya setengah mati. Ada sosok cewek yang berdiri di balik pintu. Bam! Tam, ngapain lu masuk ruangan server? Ternyata itu si Ayu. Ngaget-ngagetin aja, sialan. Ah, lu yuk, ngaget-ngagetin gue aja. Lu ngapain berdiri di balik pintu? Saya langsung sadar ada sesuatu gedung kantor ini. Dan saya nggak cerita dulu sama si Ayu daripada ntar dia takut dan ngajak balik. Sedangkan kerjaan setengahnya aja belum kelar. Waktu terus berjalan, nggak sadar. Waktu sudah jam 10 malam. Lebih baik balik deh, besokan kudu kerja lagi. Dan jarak rumah saya ke kantor ini lumayan jauh, kira-kira 16 km. Nah, ya saya kasih kerja. Tiba-tiba terdengar suara cewek ketawa cekikikan. Sial, suara siapa itu? Saya langsung cepat rapiin tas saya dan berusaha kelihatan sekala mungkin biar nggak takut. Tapi tiba-tiba si Ayu malah nanya, Tam, lu denger nggak suara ketawa tadi? Sial, ternyata si Ayu denger juga. Pertanda ada yang nggak beres nih sama nih gedung. Dan bener aja, si Ayu langsung ajak balik. Yuk jangan lari ya, yuk jalan santai aja kita bareng-bareng. Iya Tam, awas aja ya lu kalau lari. Itu suara siapa? Perempuan di kantor ini cuma Kak Uyung yang duduknya depan si Ayu. Terus Mami, yaitu bos di sini, Mbak Ade, asisten si bos, dan Mbak Mei, itu office girl. Semuanya udah pada balik dari jam bubaran kantor tadi sore. Oh, ini benar-benar nggak ada yang beres nih di kantor ini. Dorongan untuk tidak lari dan berusaha untuk jalan seperti biasanya, sepertinya sulit untuk dilakukan. Begitu berhasil keluar dari ruangan kantor atas, Ayu berlari menuruni anak tangga menuju lobi. Kontak saya nggak mikir panjang, ikutan lari juga. Sampai di lobi, suasana gelap menyelimuti kantor ini. Terlalu hening untuk ukuran sebuah kantor di Jakarta. Seperti tak berpenghuni. Kosong, tidak ada satupun. Bahkan security-nya juga tidak ada yang berjaga di lobi. Sambil menahan nafas yang terengah-engah, kampret lo yuk. Kata lu jangan lari, lu malah lari duluan. Tam, gila itu suara cekikikan masih terngiang-ngiang di otak gue. Wah, nggak beres ini. Udah balik yuk. Makin cepat keluar dari gedung ini makin baik. Saya langsung menuju parkiran di depan gedung kantor, tapi pas saya mau jalan, Tam, bentar, helm gue ada di locker. Locker. Itu area di mana kita harus jalan ke belakang tempatnya sebelum pintu keluar menuju lapangan. Dari lobi kita harus berjalan melalui lorong yang gelap yang ujungnya itu pintu kaca menuju ruang makan. Kemudian belok kanan ke arah pintu menuju lapangan. Tepat di sebelah kanan sebelum lapangan adalah area locker. Yaudah ya buruan yuk, partner gue. Kita pun jalan menyusuri lorong gelap menuju locker. Setelah Ayu ambil helmnya, kita pun harus bergegas menuju lobi dan keluar dari gedung kantor ini segera. Perasaan saya makin gak karuan ini. Tepat pas di pintu kaca ruang makan. Ayu kemudian berhenti dan memandangi ruang makan itu. Ruangannya sangat gelap, terdiri dari banyak kursi dan meja makan. Tak ada satupun lampu yang dibiarkan menyala, sehingga sumber cahaya itu hanya dari lorong yang menembus pintu kaca ruangan tersebut. Yuk ayo buruan balik, lu lihat apaan sih lu? Sambil memeluk helmnya yang sangat erat seperti orang ketakutan. Dengan suara lirih, agak terisak, Ayu kemudian berbisik, ayo Tam balik, sial gue ini, sial. Ada apa sih yuk? Sosok apa lagi ya yang Ayu lihat? Sambil berusaha sekala mungkin, kita berjalan menyusuri lorong menuju lobi. Ayu masih nunduk sambil jalan kayak habis lihat setan. Saya pun berusaha positive thinking. Tiba-tiba Ayu noleh ke arah pintu kaca ruang makan itu dan kemudian lari meninggalkan saya. Penasaran, saya coba noleh ke belakang dan itu apa? Nafas saya tersengal-sengal. Maklum udah jarang olahraga. Sekarangnya lari malah menghindar dari sosok makhluk yang nggak tahu itu apa. Gila, baru hari pertama loh, baru hari pertama. Saya terus ngomong gak jelas, berusaha mengeluarkan luapan emosi yang dengan tiba-tiba meledak dalam seketika. Adrenalin saya rasanya sangat kencang sampai degup jantung sangat tidak berirama, berdetak sangat kencang. Udah balik yuk, udah gak beres nih. Ada kayu.
Tanpa pikir panjang, saya langsung menyalain motor saya dan berusaha tenang. Sampai di pos security depan gerbang utama, saya ngasih kartu parkir dan ada pengecekan standar security. Di security itu nanya sama kita, "Lah, anak baru ya? Pada kenapa kayak habis lihat setan?" "Pak, ini serem banget, Pak." "Nggak tahu itu apa, pokoknya serem." "Oh, jadi kalian udah kenalan?" Hahaha. Tawa sang security pecah mendengar cerita kita barusan. Ada apa sebenarnya? Kenalan dengan siapa? Pokoknya harus cepat pulang, istirahat, dan biarkan besok pagi datang. Dan kita lupa dengan segala yang kita alami malam ini. Kampret, itu makhluk apa sih? Yuk, lu lihat juga kan? Tanya saya. Agak sedikit lega akhirnya berhasil keluar dari gedung kantor yang cukup mengerikan. Pengalaman yang tidak biasa saya dapatkan sebagai karyawan yang baru bekerja di hari pertama. Angin malam terasa dingin di kulit saya. Entah karena memang hawanya yang dingin atau karena bulu kuduk yang masih merinding setelah kejadian barusan. Ayu hanya duduk di motor tanpa berkata-kata. Mungkin dia masih agak shock dengan apa yang barusan dia alamin. Sedangkan saya mencoba berpikir dengan nalar dan akal sehat manusia normal. Bahwa apa yang kita lihat barusan mungkin hanya bentuk dari kelelahan setelah seharian bekerja. Intinya apapun itu, saya mencoba membiarkan tetap menjadi misteri dan menulis juga mencari tahu sosok makhluk apa itu. "Yuk, lu sehat kan? Baik aja." "Halo, bye lu, Tam. Gue baik aja kok, cuma capek aja, Tam." "Yuk, lu lihat apa sih tadi di pintu ruang makan? Sama nggak kayak yang gue lihat?" "Ah, males, Tam. Bahasa besok aja. Nggak akan bisa tidur kalau gue inget-inget terus." "Oke." Saya mencoba membuka percakapan sama Ayu sambil terus mengendarai motor. Kondisi jalan malam itu sepi, nggak terlalu macet seperti biasanya. Saya berharap besok nggak akan ada kejadian saya lagi atau kejadian yang payah ini. Cukup cerita ini, sambung ke